Halo, selamat pagi. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua yang belajar PJJ daring di rumah dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini seperti biasanya. Baik, sekarang dipersilakan anak-anak ibu untuk menyimak penjelasan materi pembelajaran pada video pembelajaran hari ini. Apa ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, simak bacaan teks yang Ibu bacakan. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa dari Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik ke rumah sakit umum. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makanan yang sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Kata Dokter Rana, jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi, meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desanya. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengarkan cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin menjadi Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Setelah menyimak teks bacaan, silakan kalian menjawab soal berikut pada buku paket. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desanya? Nomor 2, mengapa Dokter Rana melakukan hal itu? Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Dan yang kelima, hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana. Nah, dari Dokter Rana tadi, kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter harus rendah hati
dan menghargai orang lain. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Ada mesin kapal yang boros, sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Berikut adalah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan juga tradisional dalam menangkap ikan. Di nelayan tradisional dapat anak-anak ibu lihat 3 jenis kegiatan. Kemudian nelayan modern juga ada 3 jenis kegiatan yang berbeda cara menangkap ikannya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mencari ikan. Ya, aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup lain. Ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan juga habitat ikan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan? Dengan cara di atas, jelaskan. Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman yang sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berdasarkan teks bacaan di atas, coba ceritakan kembali proses pembuatan pensil dalam kolom berikut ini. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? 3. Apa yang akan terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Dan keempat, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai cara untuk melestarikan lingkungan. Nah, sekarang sampailah kita di akhir pertemuan pada materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat buat anak-anak ibu belajar PJJ daring di rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekarang, sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat.